Kajian malam ini adalah kajian khotimah, penutupan daripada kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang disarah oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Kita sudah masuk khotimah, berarti kitab Tauhid Kifayatul Awam malam ini kita khatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimah, bermula ini itu penutupan kitab. Jadi kajian tauhid kita selesai malam ini. Al-imanu, bermula iman loghatan, secara loghat bahasa Arab artinya mutlaqut tasdik. Mutlak tasdik artinya pokoknya percaya, pokoknya yakin, pokoknya percaya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya makna iman dengan makna bahasa yaitu tasdik, mutlak tasdik, itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala menghikayatkan daripada putra-putranya Yakub. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, putranya ini mengatakan, termasuk anaknya ini adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan siapa namanya? Bunyamin. Nah, termasuk di dalamnya ada siapa namanya itu? Yahuda. Nah, masuk di dalamnya juga ada Yahuda ya. Ada Yahuda termasuk salah satu daripada putra Nabi Yakub. Kalau Yudas Iskariot, jangan apa namanya? Jangan salah ya. Kalau Yahuda putra Nabi Yakub. Dari situ kemudian keturunan daripada sering disebut orang Yahudi. Yahuda. Nah, itu putra dari Nabi Yakub. Kalau Yudas Iskariot itu murid dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Di antara Hawariyin, murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang membantu perjuangan Nabi Isa dan beriman dengan Nabi Isa, salah satu di antara murid-muridnya, salah satunya bernama Yudas Iskariot. Nah, Yudas inilah yang cuak. Yudas ini kemudian menjadi cuak. Dia menjadi pengkhianat. Dialah yang melapor kepada Kaisar Romawi posisinya Nabi Isa itu berada di mana. Berdasarkan pemahaman sejarah yang dicatat para ulama dalam kitab-kitab sejarah,
bahwa para rahib Yahudi mereka melaporkan dengan mendapatkan informasi melalui Yudas. Yudas ini kerjasama dengan rahib ulama Yahudi melapor kepada Kaisar Romawi. Raja Romawi pada waktu itu memang ingin menangkap dan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Karena kenapa? Karena salah satu mimpi yang didapat oleh raja bahwa kekaisarannya itu akan dihancurkan oleh seseorang di negeri tempat dia berkuasa, yaitu negeri Palestina waktu itu, di Bethlehem. Nah, maka kemudian ditafsirkan yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa. Nabi Isa inilah yang akan datang untuk merusak kekuasaan dari raja Romawi yang berkuasa waktu itu di wilayah Palestina. Sehingga kemudian Kaisar Romawi itu bernafsu untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Tapi dicari-cari posisi persembunyian Isa, nggak dapat, nggak ketemu. Sehingga dikisahkan dalam riwayat itu bahwa Nabi Isa ketika dikejar oleh tentara Romawi akibat hasutan daripada pendeta-pendeta Yahudi, sampai Nabi Isa itu tinggal di atas pokok kayu. Sampai Nabi Isa itu sembunyi di atas pokok kayu. Dia manjat pokok kayu, di atas pokok kayu dia tinggal. Sedangkan tentara-tentara Romawi itu lalu lalang di bawahnya. Berlalu lalang. Mereka tidak tahu kalau Nabi Isa itu di atas pokok kayu. Sampai beberapa hari Nabi Isa di atas pokok kayu, tidak ada makan, tidak ada minum, hingga dia makanlah daun-daun di atas pokok kayu. Itulah jadi makanan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ujungnya akhirnya Nabi Isa ketahuan juga posisinya di mana. Nah, yang memberi informasi itulah salah satu muridnya, ya, yang disebut dengan nama Yudas Iskariot. Begitu informasi sampai, maka pasukan tentara Romawi ini menuju tempat yang diinformasikan bahwa Isa berada di situ. Nabi Allah Isa ada di situ. Nah, Allah Ta'ala ini maha kuasa, maha tahu, maha mendengar. Maka Allah Ta'ala kemudian menyelamatkan Nabi Isa. Kemudian diangkatlah Nabi Isa ke langit. Nah, itulah jumpa dengan Nabi Muhammad di langit yang ketiga. Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam pada langit yang pertama. Jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya pada langit yang kedua. Bukan langit yang ketiga, langit yang kedua. Langit yang kedua. Langit yang ketiga jumpa dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Jumpa dengan Nabi Idris. Langit yang keempat jumpa dengan Nabi Nabi Yusuf. Pada langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Idris. Langit yang keempat jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit yang kelima jumpa dengan Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Muhammad. Langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi jumpa Rasul sendiri ketemu dengan Nabi Isa pada langit yang kedua. Ketemu dengan Yahya, ketemu dengan Isa. Yang Yahya dan Isa ini sepupuan mereka. Karena Isa putra daripada Maryam. Sedangkan Yahya putra daripada Zakaria. Maryam dengan Zakaria ini bersaudara. Jadi kemudian disebutlah mereka berdua ini sepupu. Nah, ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada langit yang kedua dan Rasul sendiri jumpa. Jadi ini menandakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj berkaitan juga dengan pembuktian bahwa Nabiullah Isa alaihissalam memang diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Nah, ketika tentara Romawi ini menuju pada tempat yang diinformasikan tersebut, ternyata yang tertangkap didapat di dalamnya justru adalah si Yudas itu sendiri. Yudas itu sendiri kemudian Allah Ta'ala robah wajahnya sehingga menyerupai dengan Nabi Isa. Karena wajahnya sudah serupa dengan Nabi Isa, maka dialah yang ditangkap, dialah yang diseret, dialah yang dipaku dan disalib di atas palang salib dan ditaruhlah di atas bukit Golgota, tempat untuk menyiksa orang-orang yang melawan Kaisar Romawi, kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi apa agama Romawi pada waktu itu? Romawi pada saat itu masih menyembah berhala, dewa-dewa. Kalau saat ini kan mereka sudah beragama Kristen.
Sudah sama seperti agama Kristen saat ini. Dulu mereka beragama penyembah dewa, termasuk dewa-dewa yang kita sering nonton ada di film-film Amerika itu. Dewa-dewa, macam-macam dewa mereka. Jadi Nabi Isa alaihissalam bukanlah yang wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rufi'at lahu. Kata Allah Taala dalam Quran, tidaklah mereka mensalib Isa, tidaklah mereka membunuh Isa. Tidaklah mereka menyalibnya Isa dan tidaklah mereka itu membunuhnya Isa. Akan tetapi Allah Taala mengangkat Isa itu sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi menurut akidah kita kaum muslimin bahwa Nabiullah Isa alaihi salam bukanlah dibunuh di kayu salib, tapi yang dibunuh atas kuasa Allah Taala, atas kehendak Allah Taala adalah si cuak, si pengkhianat, murid sendiri daripada Nabi Isa alaihi salam. Jadi itulah yang disalib menurut keyakinan kita kaum muslimin. Nah, mirip sedikit dengan Yahuda. Jadi Yudas, ya, yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Yudas. Nah, kalau menurut keyakinan umat Nasrani itu memang Isa. Memang Isa yang disalib, bukan Yudas. Nanti kita bisa tanya nanti pada para pendeta, lantas Yudas kemana? Itu bisa ditanya. Ketika Nabi Isa disalib, kalau betulan itu Nabi Isa, pertanyaannya Yudasnya kemana? Nah, itu kan bisa ditanya tuh. Bisa nggak dijawab? Kalau bisa dijawab, nah ini jadi permasalahan lagi nanti. Ada dua Yudas, kan nggak mungkin dua Yudas. Nah, otomatis kan kalau dalam keyakinan umat Islam Isa diangkat ke langit, Yudas yang disalib, berarti otomatis Yudas nggak ada lagi pada waktu itu, karena dia yang disalib. Jadi kalau seandainya mereka bisa menjawab posisi Yudas di mana, ini masih bisa debat lagi panjang ceritanya nanti. Kalau mereka mengatakan Yudas hilang, itulah berarti kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar. Memang betul itu, dia memang yang memang dia yang disalib. Nah, coba nanti lacak kalau jumpa sama pendeta, bapak nanti jumpa sama pendeta, mana tahu ada kawan-kawan pendeta kan bisa ngobrol dengan mereka tentang masalah tauhid. Mungkin saja selama ini mereka tidak mengkaji sampai ke situ. Nah, pada Nabiullah Yakub alaihissalam salah satu putranya namanya Yahuda. Yahuda ini termasuk di antara yang paling benci dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena ayahnya Yakub sangat memprioritaskan, nampak kesayangannya itu terlalu menonjol kepada Nabi Yusuf. Di samping Nabi Yusuf itu tampan, Nabi Yusuf itu lemah lembut orangnya, tidak suka melawan, tidak kasar. Maka sayang, sudah tampan, anaknya patuh, lembut lagi tutur katanya. Gimana gak sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf? Abang-abangnya ini kayaknya suka melawan, kasar. Kalau tampan ya jauh lah. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam pintu langit yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj, begitu dibuka oleh malaikat penjaga langit yang kedua, maka dia disambut oleh sosok pemuda yang sangat tampan, kata Rasulullah. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu siapa?" "Itulah saudaramu ya Muhammad, dialah Yusuf alaihissalam." Maka Rasulullah mengatakan, "Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada Yusuf setengah ketampanan makhluk yang ada di bumi." Setengah ketampanan. Kalau 100% ketampanan itu dibagi dua, setengahnya untuk Yusuf, kita ini setengahnya dibagi untuk seluruh laki-laki dan perempuan yang ada di bumi. Ketampanan, kecantikannya tinggal setengah, dibagi rata ke kita yang ada di dunia. Jadi kalau kita tampan gak seberapa dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Begitu tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wajar, maka kemudian Zulaikha, ibu tiri Zulaikha yang udah tua pun tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Kemudian para ibu-ibu pejabat di kalangan Raja Fir'aun pada masa itu pun ketika dilewatkan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tak sadar tangan mereka itu dah memotong jari mereka sendiri dengan pisau. Saking tampannya Yusuf, rasa sakit karena teriris jari-jari mereka dengan pisau itu tidak terasa. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini berada pada langit
di dunia, ketika masih hidup ayahnya, bermasalah dengan saudara-saudaranya. Yusuf dengan Bunyamin itu memang kakak adik dan satu mama. Kakak adik satu mama, satu ibu. Karena Nabi Yakub punya istri, punya banyak istri dia. Yahuda beda mamanya dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Maka Bunyamin dengan Yusuf ini mirip, hampir mirip wajahnya. Begitu hilang Nabi Yusuf, maka kesayangan Nabi Yakub turun kepada Bunyamin. Turun kepada Bunyamin. Ketika Nabi Yusuf kemudian dihilangkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian mereka bawalah baju berdarah. Ternyata itu adalah baju darah daripada kambing domba. Mereka bawalah kepada ayahnya. Mereka katakan, inilah sisa peninggalan anakmu yang dimakan serigala. Dimakan serigala dia. Kami lalai bermain-main di padang pasir, sedang santai-santai. Tiba-tiba kami tidak tahu dia diterkam sama serigala. Tidak ada yang tersisa kecuali pakaian yang berdarah. Maka Nabi Yakub kemudian menangis. Dia menangis terus. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf kan di sumur itu dijumpai oleh para pedagang-pedagang yang kebetulan lewat di tempat sumur yang dilemparkan Nabi Yusuf di dalam. Yang mereka mau ambil air, diturunkanlah itu ember pakai tali. Waktu diangkat berat. Mereka tengok ke dalam, dia bilang, "Ada gulam." Dia bilang, "Ini ada pemuda yang sangat tampan." Maka mereka juallah itu sebagai budak. Nah, Allah Ta'ala mentakdirkan dijual kepada yaitu gubernur, pejabat daripada Fir'aun, anak buah Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun pada masa Nabi Musa. Ya, bukan Fir'aun pada masa Nabi Musa. Berarti kisahnya ini berpindah ke wilayah Mesir. Jadi kisah Nabi Yusuf itu terjadi di wilayah. Ketika dibawa oleh para pedagang itu, dia berpindah keluar dari kampungnya, masuklah ke wilayah Mesir. Nah, atas takdir Allah Ta'ala kemudian si pembelinya ini, itulah istrinya Fir'aun, sangat senang melihat pemuda ini dan kemudian menjadikan dia sebagai anak angkatnya yaitu Fir'aun. Dia dididik, kemudian dibesarkan, dan terjadilah fitnah antara majikan dengan yaitu pekerjaannya tadi itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga kemudian Nabi Yusuf ketangkap basah berduaan di dalam kamar. Ternyata difitnah oleh istrinya yaitu pejabat ini bahwa Yusuflah ingin memperkosanya. Nabi Yusuf menolak. Dia katakan, bukan saya dipaksa masuk ke kamar. Kemudian ketika diminta seorang yang bijaksana sebagai hakim, maka mereka mendapatkan robeknya itu bukan dari depan tapi dari belakang. Kata hakim itu, kalau robek dari belakang berarti dia Yusuf lari, dikejar oleh Zulaikha. Robeklah pakai itu dari belakang. Kalau robeknya dari depan berarti Yusuf tidak lari. Berarti si istri kamu yang mempertahankan diri sehingga dia merobek baju Yusuf dari depan. Maka nampaklah tipu daya perempuan ini. Maka kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah tersebut. Walhasil kemudian terjadilah dalam masalah itu Nabi Yusuf pun akhirnya dipenjara. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, Nabi Yusuf bermimpi bahwa akan datang masa-masa Nabi Yusuf melihat di dalam Nabi Yusuf tiba-tiba didatangi oleh anak buah raja atas permintaan satu kawan satu sel. Karena satu kawan satu sel ini pernah bermimpi, kemudian mimpinya ditakwil, diartikan oleh Yusuf dan tepat. Maka ketika raja ini bermimpi juga dan jadi beban pikiran si raja, dia tanya siapa ahli tafsir mimpi. Maka si yang pernah satu penjara dengan Yusuf merekomendasikan Nabi Yusuf. Maka kemudian Yusuf dipanggil keluar dari penjara untuk menafsirkan apa mimpi raja. Ketika ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan akan datang nanti yaitu masa yang sangat subur, hasil panen itu yaitu berlipat-lipat kali lipat dari biasanya. Tapi jangan kemudian itu membuat euforia dengan banyaknya penghasilan panen
pada waktu itu berkali-kali lipat. Justru sebaliknya, 7 bulan, 7 musim selanjutnya itu akan terjadi kemarau berkepanjangan selama 7 bulan. Maka simpanlah hasil pertanian gandum itu, sisanya pakai secukupnya, selebihnya disimpan untuk masa paceklik, masa kemarau. Nah, didengar apa pendapat Nabi Yusuf, dan ternyata betul. Sesudah 7 kali panen, 7 musim panen itu, 7 kali musim tadi itu dipanen, berhasil mendapatkan hasil padi, bukan padi, gandum yang luar biasa, berkali-kali lipat. Tak lama kemudian sesudah itu kemarau berkepanjangan. Bahkan sungai Nil dikatakan hampir kering pada waktu itu. Nah, ketika terjadi kemarau di mana-mana di wilayah raja tersebut, justru makanan makanan itu berlebihan, sehingga orang-orang sekitar, tetangga, negeri-negeri tetangga kemudian minta bantuan ke situ. Nah, sebagai bentuk terima kasihnya raja, maka Yusuf pun dipanggil oleh raja dan diberikan jabatan. Tapi Nabi Yusuf langsung minta sendiri. Kata Yusuf, kalau mau kasih jabatan jangan yang lain, kasih saja saya sebagai penjaga kas negara. Nabi Yusuf langsung minta. Dia meminta supaya diberikan jabatan sebagai penjaga kas negara. Kalau sekarang menteri keuangan lah, dia bilang. Kalau bukan menteri keuangan, kepala bulog lah. Bagian-bagian itulah. Jadi kalau ulama minta jabatan, dari sini kemudian ada sebagian mengatakan bahwa ulama kalau minta jabatan boleh, kalau diamanahkan oleh penguasa. Karena kenapa? Kalau ulama ini memang sudah terpercaya, sudah teruji kejujurannya, maka boleh dia datang. Kalau diberikan hak untuk jabatan oleh penguasa, boleh dia minta jabatan tersebut. Contoh pada Nabi Yusuf. Karena kenapa? Untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat, maka memberikan amanah itu kepada orang yang teruji kejujurannya. Jadi kalau bisa menteri keuangan itu ulama. Takut kita ulama sub nanti kan malah pakai korupsi. Ada, karena kemarin tuh ada menteri juga dulu korupsi Al-Quran. Korupsi Al-Quran kan pernah kasusnya, menteri juga. Nah, itu kasusnya. Maka itu harus diuji dulu. Yang dikasih jabatan itu harus diuji dulu. Jangan nanti kemudian masyarakat langsung menghujat, langsung mencaci maki. Ya, Abu kenapa udah jadi menteri keuangan? Abu udah jadi pejabat apa kalau di pemerintahan kita ini, bagian keuangan? Kepala bidang apa tuh? Kalau di pemerintahan tingkat kabupaten ini, bagian apa tuh bang? Bagian uang-uang tuh bang? Dinas apa tuh? Oh dia, ya, udah itulah dia, dinas keuangan. Jadi posisi Nabi Yusuf di situ, dia minta langsung. Jadi kalau ada ulama diangkat jadi kepala dinas keuangan, boleh saja, tapi harus diuji dulu kejujurannya. Nabi Yusuf itu. Nah, kemudian pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendapati abang-abangnya datang ke Mesir, bawa surat dari Nabi Yakub, minta pertolongan supaya diberikan bantuan makanan. Karena di kampung halamannya tidak ada lagi makanan. Nabi Yusuf sudah tahu ini abang-abang saya ini. Kira-kira balas dendam kan Nabi Yusuf? Kalau saya balas dendam. Karena bukan nabi ya. Nabi ini maksudnya balas dendam jangan terlalu kasar, itu peringatan. Tapi Nabi Yusuf biarkan saja, dikasihlah makanan-makanan dan makanannya itu berlipat-lipat ganda. Sehingga kemudian pulang mereka kepada ayahnya, diceritakanlah kebaikan penguasa di negeri itu yang memberikan makanan yang berlebihan itu. Jadi katanya, ucapkan terima kasih kalau kalian pergi sana, kembali kepada penguasa itu. Jadi ada satu permintaan, saya berikan kalian ini makanan, tapi ingat nanti kalau kembali kalian harus bawa adik kalian yang paling kecil. Bingung abang-abangnya ini, kok tahu dia ada adik kami yang tidak kami bawa yang paling kecil. Itulah Bunyamin. Nah, walhasil karena mereka ingin kembali untuk mendapatkan makanan lagi, bahan makanan lagi, sepulangnya mereka bujuk dan rayulah Nabi Yakub alaihissalam. Bujuk dan rayu, mereka rayu-rayu. Kata Nabi Yakub, dulu abangnya udah kalian rayu, minta bawa ke lapangan untuk main-main, kalian tinggalkan dia dimakan serigala. Kali ini enggak akan saya serahkan adiknya juga. Enggak akan saya serahkan adiknya. Tidak akan diserahkan adiknya. Walhasil akhirnya dirayu-rayu, berhasil mereka rayu. Bawalah
Bunyamin sekaligus. Setibanya di sana, sudah diberikan bahan makanan, Bunyamin curiga, ini mirip abangnya, tapi dia nggak berani untuk mengatakan memanggil itu abangnya, karena udah yakin Nabi Yusuf abangnya udah meninggal dimakan serigala. Cuma perasaan ada ragu. Oleh Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil lah. Nah, di belakang abang-abangnya itu tanpa sepengetahuan saudaranya dipanggil di kamar khusus dipanggil. Kemudian Nabi Yusuf bilang, masih ingat kamu sama saya? Itulah perasaan kamu, Yusuf kamu. Iya, saya Yusuf. Pelukanlah mereka sampai terharu mereka berpelukan. Adik abang ini berpelukan. Kemudian Nabi Yusuf bilang begini, kita kerjain sekali, kita kerjain sedikit abang-abang. Gimana cara kerjanya? Ada saya titipkan di khusus onta kamu, saya letakkan barang-barang berharga di dalam istana. Nanti saya buat fitnah. Buat fitnahnya bagaimana bang? Nanti saya kasih tahu, saya umumkan, barang istana hilang, coba diperiksa orang-orang yang dapat bantuan. Mungkin saja di antara mereka ada pencuri. Akhirnya kemudian sudah, atas siasat daripada Nabi Yusuf, diperintah pengawal, tolong masukkan, yaitu barang-barang berharga, emas-emas begitulah, masukkan ke dalam kantong keranjang yang diangkut di atas ontanya ontanya Bunyamin. Sudah. Akhirnya sudah keluarlah Bunyamin. Kemudian mereka sudah minta pamit kepada penguasa ini. Kemudian mereka sudah keluar pintu gerbang. Kemudian Nabi Yusuf mengumumkan bahwa ada barang yang hilang, barang berharga istana yang hilang. Oleh raja, oleh para prajurit kemudian memeriksa. Dan ketika mereka meriksa, udah diperiksa di antara saudara-saudaranya ini, gak dapat. Di giliran pada adiknya ini, onta adiknya, dapatlah di dalamnya itu barang-barang yang dicari adik tersebut. Maka diumumkan bahwa Bunyamin tidak diizinkan pulang, dia harus dihukum. Padahal Nabi Yusuf memang sengaja tahan adiknya ini jangan pulang kembali. Nah, akhirnya apa kata saudara-saudaranya? Sungguh celaka. Dia nggak jauh beda dengan abangnya. Sakit hati juga Nabi Yusuf dengannya, karena yang maksud abangnya inilah dia nih, yang kasih hadiah nih, yang kasih makanan banyak nih dalam hati Yusuf. Nanti baru tahu rasanya saya balas seperti itu. Yang bilang jelek-jelekkan lagi saya di depan saya. Nggak tahu kalian kalau saya. Dia sama saja seperti abangnya. Mereka ini sama adik adun. Mereka suka berkhianat, mereka suka mencuri, suka mengambil barang orang. Difitnah lagi Nabi Yusuf, difitnah juga Bunyamin. Dan akhirnya Bunyamin ditahan. Saudara-saudaranya ini kan takut pulang. Kata Nabi Yusuf, adik kamu saya tahan dan tidak akan saya izinkan kembali ke negeri kalian kalau kalian tidak bawa ayah kalian ke sini. Kalau kalian tidak bawa ayah kalian untuk minta maaf ke sini, saya enggak kasih izin pulang adik kalian, tetap dia di penjara. Nah, akhirnya pulanglah saudara-saudara ini sampai ke sana, bawa makanan banyak, tapi beritanya juga berita buruk. Berita apa? Kata ayah, kami enggak bisa jaga adik. Apa mana adik kalian Bunyamin? Kalian janjikan akan jaga dia. Kalian udah rayu, kalian udah minta, kalian akan jaga dia. Jangan sampai terjadi seperti abangnya Yusuf. Sekarang kalian tidak bertanggung jawab. Udah abangnya kalian hilangkan, adiknya sekarang juga kalian biarkan. Sampai dia dituduh mencuri. Ayah masih punya kesempatannya, bisa pulang adiknya. Gimana caranya? Ayah pergi ke sana. Kami ikut juga ke sana. Supaya ayah minta maaf. Nanti kalau sampai di sana minta maaf, mungkin Bunyamin nanti akan dilepas. Dan akhirnya berangkatlah ini ayahnya ini berangkatlah udah tua, dan ayahnya ini kalau tidak salah buta ya, karena sering menangis akhirnya buta. Saking rindu kepada Nabi Yusuf sering menangis akhirnya buta. Bertambah parah matanya itu sejak Bunyamin juga ini hilang. Akhirnya sampailah ke tempat istana penguasa ini. Dan begitu sampai di istana, Nabi Yusuf tidak panjang lebar, langsung Nabi Yusuf di hadapan ayahnya mengaku. Dia bilang, kata ayahnya ketika salaman dengan Nabi Yusuf, dia bilang, saya mencium aroma Yusuf. Saya mencium aroma Yusuf, putraku. Maka kata Yusuf, ayah, inilah aku putramu.
Situlah menangis Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, berpelukanlah mereka. Karena menangis, tak bagaimana ceritanya itu. Nabi Yakub akhirnya kemudian disembuhkan matanya dan bisa melihat. Kemudian abang-abangnya disitulah jerah. Minta maaflah mereka kepada Nabi Yusuf. Yusuf, engkau itu, kalau begitu kami minta maaf Yusuf. Baru minta maaf mereka. Apa hukuman yang dikasih Yusuf? Yusuf tidak menghukum abang-abangnya tadi. Dia memaafkan kesalahan abang-abangnya. Inilah contoh seorang Nabi ketika sudah dianiaya pun kepada saudara kandung tidak main lapor polisi. Zaman sekarang berebut warisan lapor polisi. Abang dengan adik berebut warisan lapor polisi. Abangnya masuk penjara, adiknya menikmati harta warisan. Nabi Yusuf kalaupun dianiaya karena ini abang kandung, nggak ada dia lapor-lapor polisi, pakai ke pengadilan, nggak ada cerita seperti itu. Abang kandung walaupun sudah dia berbuat salah atau tidak, maafkan dia. Karena pertimbangan itu perasaan orang tua itu harus dijaga. Orang tua harus dijaga. Nah ini zaman sekarang kan banyak kejadian berebut warisan, kemudian anak lapor, sesama anak saling melapor ke polisi, kan sampai lapor orang tua segala, lapor ke polisi, diadukan lagi ke pengadilan, hingga kemudian sesama keluarga ada yang masuk penjara. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya itulah saudaranya namanya Yahuda. Yahuda inilah kemudian dikenal dengan istilah Yahudi. Disebutlah agama Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan padanya kitab suci Taurat. Kemudian disebutlah namanya sekarang ini Yahudi. Karena ada keturunan daripada Nabi Yakub, putranya salah satu namanya Yahuda. Coba jangan salah sangka, jangan salah sebut. Ini bukan Yudas. Beda dengan Yahuda. Kalau Yudas muridnya Nabi Isa yang menjadi pengkhianat, yang disalib, yang dirubah wajahnya. Kalau Yahuda yaitu putranya Nabi Yakub alaihissalam, saudara, yaitu satu ayah, beda ibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita menyebut Yahudi, itu tidak lepas daripada kaitan anak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hikayat daripada putranya Nabi Yakub, apa kata Nabi Yakub? Wa ma anta bimu'minin lana, engkau tidak akan pernah percaya kepada kami wahai ayah, karena engkau hanya akan percaya kepada Yusuf dan Bunyamin ketimbang percaya kepada kami Yahuda dan saudara-saudara yang selain satu ibu dengan Yusuf dan Bunyamin. Nah, ungkapan kata-kata wa ma anta bimu'minin, tidaklah engkau akan beriman, maknanya beriman di sini bukan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, karena makna beriman di sini artinya secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Makna beriman di sini artinya pokoknya percaya, mutlak tasdik, pokoknya yakin, pokoknya percaya. Sedangkan menurut syariat makna mukmin di sini, iman di sini artinya at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti iman menurut syariat Islam? Arti iman artinya membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dikatakan ada iman kalau dia meyakini, membenarkan apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti orang mukmin. Kalau kita percaya dengan semua yang diajarkan Nabi, namanya kita orang mukmin. Namanya kita orang mukmin. Cuma ada di dalam kajian ilmu tauhid hakikat bahwa orang yang tidak mendalami ilmu tauhid hakikat dikhawatirkan kafir. Bagaimana itu? Dikhawatirkan kafir. Maka kalau yang mengaji-ngaji ilmu hakikat, ilmu tauhid hakikat, di situ ada ungkapan sebagian ulama mengatakan tidak, siapa yang tidak mendalami ilmu tauhid hakikat dikhawatirkan akan jatuh ke dalam kekafiran. Kan dikhawatirkan berarti belum jatuh. Cuma kita khawatir kalau nggak mendalami bisa jatuh. Tetapi orang yang tidak mendalami tidak kafir. Itu yang perlu digarisbawahi. Orang yang tidak mendalami ilmu tauhid hakikat tidak kafir, tetap mukmin dia. Karena definisi iman
mengambil kesimpulan tidak mendalami tauhid hakikat kafir. Nah, itu hati-hati. Hati-hati kalau kita mendalami ilmu tauhid hakikat kemudian mengatakan orang tidak mendalami ilmu tauhid hakikat kafir. Nah, itu salah tuh. Karena mengkafirkan orang mukmin. Man kafara mu'minan faqad kafara katanya. Siapa mengkafirkan orang mukmin kafir dia. Dia yang mengkafirkan orang mukmin, orang yang mengkafirkan itu kafir. Tegas kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ungkapan kata-kata dalam pengajian-pengajian ilmu tauhid hakikat bahwa orang yang tidak mendalami ilmu tauhid hakikat dikhawatirkan kafir, itu dikhawatirkan. Bukan berarti dia pasti kafir. Kan kenapa? Pengertian orang mukmin pokoknya dia percaya dengan semua yang diajarkan Nabi. Selama dia tetap percaya dengan yang diajarkan Nabi, mukmin namanya. Disebut dia orang mukmin. Meskipun tentang makna orang mukmin ataupun iman ini terbagi dua. Ada orang yang beriman dengan dalil. Ada orang beriman tanpa dalil. Orang beriman dengan dalil berarti dia sudah selesai mengaji tauhid. Tauhid bukan tauhid hakikat. Berarti dia mendalami tauhid kalam. Dia sudah tahu sifat Allah yang wajib apa. Yang kita baca dalam syair, Allahu wujud qidam baka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Allah Taala qudrat, Allah Taala punya iradah, Allah Taala punya sama, punya basar, Allah Taala punya kalam. Nah, kalau sifat yang wajib pada Allah Taala sudah kita ketahui, lawannya mustahil kita sudah ketahui. Sifat yang boleh pada Allah Taala sudah kita ketahui. Sifat yang wajib pada Nabi, sifat yang wajib siddiq, fatanah, tabligh, amanah, sudah kita ketahui. Lawannya pun kita sudah ketahui. Apa yang boleh pada Nabi sudah kita ketahui dan tahu dalilnya, maka itu disebut orang mukmin juga. Jadi pertanyaan, kalau dia tidak mengaji bagaimana? Tapi dia beriman pokoknya. Jadi orang yang jualan pisang goreng tuh orang yang enggak ngaji-ngaji, cuma sibuk aja dia jualan, cuma jaga-jaga toko, enggak pernah ngaji, atau duduk-duduk di warung, di kafe-kafe, enggak pernah ngaji. Tapi kalau kita tanya beriman dengan apa yang diajarkan Nabi, beriman. Tahu dalilnya enggak? Enggak tahu. Orang mukmin kah dia? Mukmin juga. Mukmin juga. Jadi kalau begitu, orang mukmin itu pertama ada orang mukmin yang beriman tanpa dalil, tapi semua yang diajarkan Nabi dia percaya pokoknya, enggak ada. Pokoknya kata ulama kalau Nabi bilang begini, betul, enggak ada salah. Kalau kata ulama Nabi menyuruh ini, perintah ini, walaupun dia enggak buat, dia tetap percaya. Di Aceh banyak orang enggak sholat, tapi kalau ditanya orang yang tidak sholat tuh, apa hukumnya sholat? Kenapa tidak sholat? Oh, sholat wajib. Emang kenapa enggak sholat? Ayo sibuk. Tapi dia tidak mengatakan sholat itu tidak wajib. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, udah kafir. Karena dia tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh Nabi. Cuma dia berdosa. Namanya orang mukmin asin, orang mukmin yang berdosa. Naik pada tingkatan mukmin yang awam. Mukmin yang awam ini artinya dia berusaha mencari apa dalil tentang apa yang diajarkan Rasul tentang tauhid. Dalil wujud ada Allah Taala apa? Dalil baqa kekal Allah Taala apa? Dalil qidam terdahulu tanpa didahului apapun, apa dalilnya? Dalil Allah Taala berkalam, berbicara tanpa suara dan huruf, apa dalilnya? Semua sifat-sifat Allah Taala yang wajib dicari dalilnya, dipelajari, dituntut ilmunya, maka dia menjadi orang mukmin yang ahli, mukmin yang bukan orang awam. Orang mukmin yang ahli berarti orang yang sudah mengetahui apa yang diyakin berdasarkan dalil. Naik lagi pada level yang ketiga, pada posisi yang paling tinggi, dia naik, dia mendalami ilmu hakikat. Maka dia dalami lagi tauhid yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi posisinya. Sehingga ketika sampai pada posisi yang lebih tinggi, dia sudah mendalami tentang tauhid ihsan. Tauhid ihsan berarti dia melihat segala sesuatu itu ada Allah Ta'ala kebaikannya, ada turut campur Allah dalam segala sesuatu. Sehingga ketika dia mendapatkan nikmat selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bukan karena pekerjaan semata saya, tanpa ada kuasa kehendak pertolongan Allah saya tidak bisa mencari uang, saya tidak punya harta, saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Berarti semua ini atas kuasa Allah. Maka tauhidnya naik derajatnya sampai ke atas. Gitu.
Jadi jangan kemudian yang mengaji di atas mengkafirkan di bawah. Gitu. Yang mengaji di atas jangan mengkafirkan yang di bawah. Yang di bawah itu yang salah. Kalau mengaji ilmu tauhid berarti kajilah dengan cara secara step by step. Ngaji dari dasar naik kelas sampai pada posisi yang tertinggi, Kalau nggak sampai pada posisi yang tertinggi, cukup juga dengan mengaji, yaitu dengan mengaji tauhid kepala. Dah, demikian kajian kita sampai pada malam ini. Semoga sebelum masuk Ramadan bisa selesai sebelum tutup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.